khususnya dari organisasi perangkat daerah OPD. Terima kasih karena masih setia bersama dengan kami di edisi keempat series gitu ya, webinar series pembinaan statistik sektoral. Ya, setiap minggu kita mengambil tema yang berbeda. Di kurikulum kami, setidaknya kami menyiapkan ada 7 ya, ada 7 materi sektoral, tetapi nanti setelah itu kita review kembali gitu, apakah teman-teman akan mengusulkan materi baru, atau ada beberapa materi yang mungkin perlu diperdalam, misalnya kemarin tentang literasi statistik, bagaimana cara memulai membuat survei, bagaimana cara untuk memulai membuat kuesioner, bagaimana nanti ke depannya melakukan indexing atau pengolahan indexing atau penghitungan indeks, atau bagaimana nanti caranya untuk melakukan pengolahan data atau membaca data, melakukan analisa terhadap data-data tadi. Nah, kami melakukan itu semua itu sebagai tugas dari BPS, amanat dari pemerintah kepada BPS selaku pembina statistik sektoral, pendamping kegiatan statistik sektoral di Bapak Ibu semua. Karena memang sejatinya ketika semua sudah berhubungan dengan data, biasanya orang akan lari ke BPS, tetapi semakin kesininya kebutuhan data semakin banyak. Ada gap di mana kebutuhan data semakin banyak, sementara ketersediaan sumber daya kami juga terbatas gitu. Tetapi ini tidak menjadikan hambatan atau halangan kita untuk tetap melakukan sesuatu untuk pemerintah kita, untuk negara kita gitu. Paling tidak hal kecil yang bisa kita lakukan adalah bagaimana mengawal, memastikan bahwa data Bapak Ibu yang nantinya disajikan ke publik, karena kita adalah pejabat publik, data yang disampaikan ke publik adalah data-data yang benar, data yang dapat dipercaya. Dapat dipercayanya bagaimana? Salah satunya adalah data yang dihasilkan melalui sebuah proses yang betul. Nah, proses yang di sini yang kami maksudkan adalah proses bisnis statistik. Oke, saat ini, hari ini kita akan mengambil tema materi itu. Yang mungkin agak berbeda di sebelum-sebelumnya, Bapak Ibu mungkin ada moderator dan lain sebagainya, tapi hari ini mungkin kita langsung saja, karena sudah cukup siang juga gitu ya waktunya. Oke, bentar. Tadi mana materi? Baik, Bapak Ibu. Ya, terlihat ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi hari ini kita akan secara khusus membahas tentang bagaimana sih proses bisnis, proses kerja dari statistik itu sendiri. Jadi pembahasannya adalah sedikit pendahuluan tadi, nanti ada bagaimana melakukan perencanaan data, pengumpulan, pemeriksaan, penyebarluasan, sampai di terakhir ada indikator kematangannya itu seperti apa, penilaiannya seperti apa. Jadi mulai dari perencanaan, kenapa kita butuh data itu, bagaimana cara pengumpulan datanya, bagaimana memeriksa kualitas datanya, bagaimana kita mendiseminasikan hasilnya. Itu semua harus melalui tahapan tadi, ada SOP-nya, ada tata caranya gitu. Jadi metodologinya dan lain sebagainya itu bisa dapat dilihat secara jelas, dan itu adalah bukti dari tadi transparansi. Oke, sorry. Nah ini Bapak Ibu. Nah seperti yang kita ketahui bersama, kegiatan statistik itu ada yang namanya sensus. Sensus jelas ya, pendataan semua populasi, semua orang di data itu yang namanya sensus. Nah, selain sensus, ada yang pendataan tapi hanya sebagian kecil gitu, atau sampel saja, bagian dari populasi. Nah, itu yang dinamakan survei. Kami melihat teman-teman di OPD sudah juga melakukan yang namanya pendataan ini nih, survei gitu. Ada beberapa survei yang sudah dilakukan, seperti ada survei kepuasan masyarakat, survei awareness Satpol PP, ada survei tentang penggunaan Jack Wifi, survei tentang penggunaan Transjakarta gitu, kepuasan pengguna Transjakarta dan lain sebagainya. Jadi
Survei itu artinya kenapa kita lakukan survei? Karena tidak semua hal bisa kita data ke semua orang gitu. Jadi akan diambil sampel-sampel tertentu. Misalnya kita mau mendata tentang kepuasan pengguna Transjakarta. Berarti kan tidak mungkin semua kita data gitu. Tapi yang kita data adalah orang yang menggunakan Transjakarta. Paling nggak orang yang pernah menggunakan Transjakarta. Kenapa ini penting? Karena yang bisa memberikan penilaian eh, tentang ini ya, tentang Transjakarta, bagaimana pelayanannya dan lain sebagainya adalah mereka-mereka yang pernah menggunakan gitu, pernah menggunakan moda transportasi ini seperti itu. Atau misalnya kita tanya tentang orang apa sih penggunaan tadi apa Jack WiFi gitu, Jack WiFi. Kita nggak mungkin mendata ke semua orang gitu, tapi kita mengambil sampel, sampelnya adalah orang yang apa eligible sampelnya adalah orang yang pernah menggunakan Jack WiFi, mengakses Jack WiFi untuk penggunaan internetnya. Kalau enggak, ya kita nggak mungkin bisa nanyakan dia ke dia apakah dia puas atau tidak, apakah menurut dia udah sesuai atau tidak dan seterusnya. Oke, yang berikutnya ada yang namanya kompilasi produk administrasi. Ini kompromin. Ini yang paling banyak yang dilakukan di instansi Bapak Ibu. Semua instansi itu pasti menghasilkan data, gitu. Semua instansi, sekecil apapun pasti ada data yang dihasilkan, gitu. Nah, tahun lalu kami mendorong bahwa di sini di Pemprov DKI Jakarta itu kurang lebih ada 52 OPD dan 52 OPD ini pastinya semua mempunyai yang namanya apa data gitu. Datanya apa saja gitu. Nah, data itu nanti yang untuk kompromin tadi, data itu yang memang sesuai dengan ketentuan itu harus dilaporkan metadatanya gitu. Dan sekarang sudah mulai nanti untuk rekomendasi statistiknya karena kami juga harus mulai mengawal gitu, mengawal kegiatan Bapak Ibu tidak hanya untuk survei tapi untuk juga pengumpulan data administrasi. Contohnya apa? Contohnya misalnya dari Kementerian Perindustrian, Perdagangan, oh punya data UMKM gitu. Di data gitu, data UMKM-nya seperti apa, pendapatan mereka seperti apa, klasifikasi atau sektornya mereka seperti apa gitu, itu di data. Jadi berdasarkan tidak langsung, mungkin tidak langsung bisa pendataan secara apa survei pengumpulan data primer langsung atau melalui catatan-catatan laporan tadi gitu. Misalnya yang ada di dinas provinsi itu laporan dari punyanya Jackpreneur berapa atau dari masing-masing kabupaten kota sudin-sudinnya melaporkan tidak. Nah, laporan itu yang dikumpulkan ke provinsi, ke dinas perindustrian, yang itu yang menjadi bahan yang namanya kompromin. Kompromin atau kompilasi produk administrasi itu uh, poinnya atau intinya adalah itu bukan data yang kita kumpulkan secara langsung ke respondennya gitu, tetapi melalui kita kayak sebagai perantara gitu. Itu sama seperti misalnya mengumpulkan data jumlah pegawai. Kan data pegawai sudah masuk ini ya, kita tinggal mengumpulkan saja. Bagaimana mengumpulkan data jumlah pegawai, misalnya teman-teman BKD melakukan itu, atau jumlah sekolah yang dari Dinas Pendidikan, jumlah sekolah, jumlah murid gitu. Itu kan tidak langsung datang ke siswanya atau ke muridnya gitu. Tapi mungkin berdasarkan laporan dari sekolah. Setiap sekolah melaporkan di sekolahnya ada berapa murid, di sekolahnya ada berapa guru, di sekolahnya ada berapa ruang kelas gitu. Satu kelas ada berapa orang gitu, dan seterusnya gitu. Itu adalah bagian tadi yang namanya data administrasi. Yang keempat itu adalah cara lain yang sesuai dengan TI teknologi informasi. Itu misalnya adanya internet dan media sosial dapat dimanfaatkan untuk pengumpulan data. Contohnya dengan data registrasi, akun media sosial, big data mining, dan seterusnya. Jadi kayak seperti crawling ya Bapak Ibu ya. Kalau sekarang kan misalnya kita bisa cek atau crawling data di berita-berita online gitu. Jadi bagaimana mau melihat misalnya sentimen terhadap uh, sebelumnya
sebelum Pilpres, setelah Pilpres gitu. Sentimennya seperti apa, gitu, positif atau negatif dan seterusnya gitu. Jadi atau mau melihat misalnya reaksi masyarakat. Ya, mungkin atau mau melihat reaksi masyarakat terhadap misalnya ada suatu ada suatu hal yang sedang kadang digulirkan ke masyarakat, melihat kira-kira masyarakat setuju atau tidak terhadap hal tersebut. Nah, itu juga tadi untuk melihat sentimen itu tidak harus mengumpulkan data langsung ke orangnya, tidak harus nanya ke orangnya gitu. Itu bisa juga dikumpulkan dari tadi gitu dengan menggunakan big data ini gitu. Kita akan melihat bahwa orang prefer ke calon ini, orang prefer ke sini dan seterusnya. Itu bisa menggunakan big data. Nah, statistik sektoral ini, jadi intinya statistik sektoral ini diperoleh melalui survei, kompilasi, dan cara lain yang mengikuti GSBPM, General Statistical Business Process Model gitu. Jadi proses bisnis statistik. Jadi uh, uh, harapan kami ke depannya, Bapak Ibu dari teman-teman dari OPD ketika melakukan survei atau kompilasi produk administrasi atau tadi termasuk dengan misalnya melakukan pengumpulan dari big data tadi itu harus menggunakan yang tahapan-tahapan dari GSBPM tadi atau proses bisnis penyelenggaraan statistik. Sorry. Bentar ya. Oke. Nah, ya. Oke, proses bisnis yang sesuai dengan kerangka dan terminologi proses statistik yang harmonis. Nah, itu kenapa diperlukan? Kenapa perlu diterapkan? Karena kalau kita mengikuti tahapan ini, maka statistik yang dihasilkan otomatis berkualitas. Itu yang pertama. Yang kedua, dapat mengintegrasikan data dan standar metadata pada proses dokumentasi. Jadi bisa diintegrasikan. Oh, datanya seperti ini, metadatanya seperti ini atau belum. Metadata itu kan seperti kata kunci ya, keywordnya. Keyword dari serangkaian konsep misalnya tentang penduduk miskin, berarti ada kata miskin, kalori, misalnya kurang dari 2100. Nah, berapa itu konsep definisi itu atau keyword-keyword itu kita masukkan di metadata. Tujuannya untuk memudahkan ketika orang melakukan searching gitu, searching nyari data ini gitu. Nanti di websitenya akan cepat ditemukan. Yang berikutnya, kenapa kita perlu menerapkan GSBPM? Karena adanya harmonisasi infrastruktur untuk penghitungan statistik. Jadi ke depannya tadi untuk penghitungan statistik juga kita menggunakan infrastruktur yang sama, alat yang sama, agar kita juga bisa menghasilkan datanya juga yang sama. Jadi prosesnya tadi gitu, prosesnya kenapa tidak masing-masing gitu, tapi bisa dilakukan dengan dengan pendampingan gitu atau melibatkan tadi proses bisnis statistik dalam tahapan kegiatannya. Oke, alasan berikutnya kenapa perlu diterapkan, itu tersedianya suatu kerangka yang dapat digunakan dalam proses quality assessment dan perbaikan. Jadi artinya ketika ini maka kita akan bisa melakukan perbaikan gitu. Jadi kita kayak, oh ini berarti datanya kurang pas di sini, berarti kita bisa melakukan perbaikan. Oke, berikutnya manfaat dari adanya GSBPM. Kalau semua semua orang menjalankan statistik sektoral dengan menggunakan prinsip dari GSBPM, maka pengelolaan kegiatan statistik jadi lebih mudah. Terus sumber daya adanya efisiensi biaya dan sumber daya lainnya. Pasti jadi lebih efisien karena misalnya jangan-jangan survei di dinas ini yang dilakukan dengan survei di dinas ini ada yang beririsan nih, atau bisa diintegrasikan jangan-jangan pendataannya gitu sehingga tidak harus dilakukan 2 survei, tapi cukup 1
tapi bisa menjawab semuanya gitu. Ya dengan beberapa pertimbangan, artinya tidak juga asal menggabungkan gitu. Kalau yang sudah yang mirip-mirip, ya mungkin bisa dilakukan. Tapi kalau beda sama sekali, respondennya juga beda, pendekatannya beda, susah. Misalnya kita cuma mendata ke rumah tangga, oh ya sudah, kalau rumah tangga bisa gitu, misalnya di ini. Tapi kalau misalnya rumah tangga, eh, ya harus ada syaratnya, misalnya yang punya anak balita atau apa, itu kan berarti ininya lain lagi gitu. Surveinya lain, atau nanti di dalam situ ada beberapa yang bisa diintegrasikan. Pertanyaan untuk sini bisa di ini, asal sepanjang kurang lebih respondennya sama, kegiatannya mirip-mirip, itu sebenarnya bisa diintegrasikan dan itu pasti akan mengefisiensikan tidak hanya dari biaya tapi waktu orang juga gitu, karena uh, semua sudah terintegrasi. Atau mungkin bisa melihat sisi lain, untuk yang diambil datanya ini aja karena yang lain sudah disediakan dinas ini gitu. Jadi berbagi pakai, interoperabilitas antar data di dinas instansi sendiri yang pastinya akan dikoordinasikan melalui teman-teman di Diskominfotik selaku wali data. Berikutnya, keuntungan dari GSBPM ini mendokumentasikan proses bisnis statistik. Mendokumentasikan proses bisnis statistik, terus adanya framework untuk penyelenggaraan kegiatan statistik, dan terakhirnya kita akan menghasilkan data yang berkualitas. Ya, paling tidak itu adalah tadi harapannya tadi ya. Oke, ini di uh, kurang lebih dari proses GSBPM ya. Ada specify needs, ini pendefinisian apa, mengetahui kebutuhan gitu. Kebutuhan kita itu apa sih sebenarnya gitu. Kebutuhan kita apa, terus bangun berdasar, oh kok kita butuh data, kita butuh mengetahui misalnya, kita butuh mengetahui uh, apa, apakah misalnya adanya KJP gitu ya, sudah cukup efektif gitu. Apakah keberadaan KJP sudah cukup efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Udah. Oke. Nah, ini oke, berikutnya tadi ya. Jadi ketika kita mendefinisikan kegiatan kita gitu, kita butuhnya apa? Misalnya tadi membutuhkan, kita mau menganalisis apakah misalnya teman-teman di Bapeda atau Dinas Pendidikan untuk melihat apakah program Kartu Jakarta Pintar yang dilaksanakan oleh Pemprov DKI Jakarta sekarang tuh sudah efektif atau belum? Nah, efektif kita lihat nanti gitu. Oh, berarti kita harus punya variabel apa nih gitu. Apakah kita melihat, ya kalau efektif, bicara efektif itu berarti biasanya kaitannya sama adanya apa tadi, kayak perubahan, misalnya menuju lebih baik, ada deltanya gitu. Sebelum ada KJP dia seperti apa, setelah ada KJP seperti apa gitu. Terus akan dilihat lagi gitu, misalnya efektif biasanya dengan efisien juga gitu. Efisiennya dari sisi uh, biaya gitu ya, biaya yang dikeluarkan menjadi lebih ini. Atau yang tadi mungkin anaknya hanya sampai sekolah di sini atau putus sekolah, bahkan ini malah bisa jadi berlanjut terus dan seterusnya. Bisa penggunaan untuk lain-lainnya. Intinya ada peningkatan di kesejahteraan keluarga. Nah itu variabel-variabelnya nanti didefinisikan sendiri. Jadi kebutuhannya tadi, terus nanti karena desain output yang kita harapkan itu, berarti kita perlu variabel ini, terus kita build atau membangun uh, instrumen untuk pengumpulan data, atau menggunakan yang sudah ada dengan modifikasi-modifikasi sesuai dengan kebutuhan kita apa. Nah, itu yang kita lakukan tadi untuk proses build-nya. Berikutnya adalah kalau sudah specify needs, kita desain, build, berikutnya adalah collect atau pengumpulan datanya. Pengumpulan datanya itu pasti kita akan bangun bentuk yang namanya frame-nya apa. Frame itu sebenarnya lebih ke
daftar nama gitu ya, daftar nama orang yang mungkin terpilih jadi sampel atau eligible. Kalau tadi saya bicara misalnya tadi kita mau ngomong tentang KJP, Kartu Jakarta Pintar, berarti listnya daftarnya adalah penerima KJP seprovinsi DKI Jakarta. Itu adalah frame besarnya. Nah, dari situ kita ambil sampel. Sampelnya apa gitu? Sampel mewakili wilayah, mewakili tingkat pendidikan, mewakili jenis kelamin kah, atau mewakili um, karakteristik dari ekonomi keluarga gitu dan seterusnya. Nanti atau tadi karakteristik ekonomi keluarga tidak, tapi nanti di dalamnya ada pertanyaan tentang ekonomi keluarga, terus kita akan melihat gitu. Apakah misalnya sudah sesuai atau belum, tepat sasaran atau belum. Oh, ternyata um, KJP tapi penerimanya bisa berada di apa sih namanya? Um, kuantil desil gitu ya. Desilnya desil keberapa gitu ya. Bisa desil ke-8, 9, 10. Nah, itu penting gitu. Kami pernah melakukan semacam analisis untuk data Susenas untuk bansos ya, beras miskin gitu. Untuk bansos beras raskin, sorry bukan bansos raskin. Itu ternyata tadi gitu. Begitu dijajar penerima raskin itu bahkan sampai di desil ke-10, 8, 9, 10 itu masih ada gitu. Padahal harusnya kalau kita bicara miskin itu 40% kategorinya, berarti paling enggak kan paling banyak sampai desil 4 aja ya. Kalaupun nanti ya sedikit-sedikit ini paling sampai ke 5. Tapi ada yang 8, 9, 10. 8 itu masih banyak gitu. 9 juga masih banyak. Nah, itu kalau dilakukan misalnya untuk tadi KJP gitu, itu akan terlihat gitu bahwa oh ini sudah tepat sasaran atau belum dan seterusnya gitu. Jadi kita akan melakukan analisis dan akan mendesiminasikan hasil dan seterusnya, tapi kita tahu dulu nih kebutuhan data kita apa. Ini artinya setiap dinas, setiap instansi punya kebutuhan datanya. Kebutuhan data itu biasanya sih kalau teman-teman di OPD, kalau suka konsultasi itu terkait dengan IKU gitu misalnya. IKU atau ya kinerja dari kepalanya gitu. Kinerja dari dinasnya masing-masing. Kami bikin apa ya gitu. Bahkan pernah teman-teman dari Satpol PP itu datang untuk nanyakan gitu, Bu kira-kira kalau kami dari Satpol itu kami bisa bikin apa ya gitu, indeks apa ya untuk melihat apa, karena kan yang mereka lakukan sekarang kan kalau ada ini penertiban, saya bilang justru penertiban dari Perda, penertiban dari apa tadi ya, penegakan Perda, itu bisa dijadikan indeks gitu, indeks penegakan Perda gitu, jadi bisa dari apa berapa kali kejadian uh, apa yang misalnya ada perda ini, terus ada berapa kali kejadian, misalnya ada orang demo dan seterusnya, terus dilakukan penertiban. Kalau semuanya ditertibkan kan berarti bagus nilainya gitu. Tapi ketika apa ada ini tapi tidak ditertibkan atau misalnya berujung rusuh dan seterusnya, berarti ini berarti itu yang perlu perlu kita kita apa kita cari solusinya gitu permasalahannya. Datanya dari mana? Sumber data utama ya dari catatan dari Satpol PP misalnya. Terus sumber data berikutnya itu bisa dari misalnya kita melakukan FGD, focus group discussion, focus group discussion untuk mengundang siapa saja yang kira-kira selama ini mungkin menjadi semacam counterpartnya Satpol PP. Misalnya Satpol PP pasti relate ke Kesbangpol. Oh tahu tuh data ini nih gitu. Jadi ketika ditanyain ini pasti kan karena selama ini sering koordinasi tahu gitu. Satpol Kesbangpol akan tahu ketika disuruh menilai Satpol PP. Siapa lagi misalnya yang terdekat dengan itu? Mungkin Polsek atau Polres gitu. Atau ya, kepolisian gitu ya. Atau Babin gitu, Babin Kamtipmas atau dari TNI. Artinya orang-orang yang kira-kira ini kita bisa undang, bisa entah melalui FGD atau kan misalnya kita lakukan in-depth interview untuk tadi meng, apa ya, membuat hasil kita tuh menjadi lebih valid. Artinya tidak hanya berdasarkan data kita, tapi ada proses legitimasi yang dilakukan oleh instansi luar untuk menguatkan gitu bahwa apa yang kita state itu sudah sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya. Jadi itu ya dari satu gambar ini bisa kemana-mana ya. Dan ini tadi
karakteristik GSBPM ini artinya tidak harus bersifat linier gitu. Tidak harus kita habis specify needs, kita langsung desain, baru habis to build, harus collect, proses, dan seterusnya enggak. Kadang-kadang kita bisa prosesnya tuh bisa ini ya, bisa kita dia nggak lurus gitu terus. Kayak di bawah ada berapa tahapan, bisa tiba-tiba dia harus dibikin ini dulu, terus jadi apa gitu. Kadang sesuai dengan berkembangnya ini, dia bisa akan berurutan ini. Kalau idealnya misalnya orang membangun questionnaire, membuat questionnaire itu dengan menentukan dulu sebenarnya dia mau melihat apa, dia pengen tahu apa sih. Jadi kuesioner yang benar itu, yang baik itu adalah kuesioner yang cukup simple tapi bisa punya power gitu. Dia powerful dalam arti tidak perlu banyak pertanyaan, tapi sedikit pertanyaan, tapi cukup dan bisa digunakan um, untuk membuat suatu indeks atau sudah membuat suatu hasil. Karena yang namanya uh, ketika membuat kuesioner um, tadi paling tidak ada gambaran. Oh ya, nanti kalau hanya melihat misalnya um, membuat ini ya, persentase penduduk miskin gitu. Kalau persentase penduduk miskin itu kan hanya nih sebenarnya, walaupun dalam prakteknya mungkin kelihatannya ribet gitu. Sebenarnya persentase penduduk miskin atau P0, indikator yang selama ini selalu jadi indeks ya, selalu jadi ini di mana-mana gitu. Itu hanya jumlah orang miskin dibagi jumlah penduduk secara keseluruhan. Tapi yang namanya penduduk miskin apa? Penduduk miskin itu penduduk yang pengeluaran per kapitanya kurang dari 2.100 kilokalori. Kurang dari 2.100 itu, 2.100 itu ngukurnya gimana? Nah, ngukurnya gimana baru kita lihat. Oh, dia mengkonsumsi beras padi-padian sekian, konsumsi ini sekian, konsumsi ini sekian, dan seterusnya. Artinya, proses tadi gitu ya, tadi apa, hitungan-hitungan tadi apa yang sederhana tadi itu sebenarnya dibangun dari hal yang tidak sesederhana itu. Tidak sesederhana itu juga dalam proses pelaksanaannya. Nah, tapi tadi yang memang harus sesuai dengan tujuan awal. Jadi indikator yang kita bangun tadi atau hasil yang nanti akan kita diseminasikan itu harus clear dulu di tahap specify needs-nya. Ini menjadi bagian yang paling penting. Tidak hanya misalnya kita bikin indeks ya udah ngikutin, yang penting yang kemarin bikinnya kayak gini, sebenarnya sekarang bikin ke sini. Maksudnya ini apa? Bahkan kalau bisa itu kita harus tahu filosofi dari ketika semua pertanyaan ditanyakan tuh apa. Filosofi mendasarnya tuh apa. Kenapa kita harus nanya ini? Kenapa ini tidak ditanyanya seperti ini aja? Kenapa harus seperti ini gitu? Urut-urutannya dan seterusnya gitu. Jadi proses ini adalah proses yang kita tidak bisa bilang mudah, tapi tidak juga sulit. Yang penting tadi ketika dia sudah berjalan, dipastikan saja bahwa tahapan-tahapan itu dilaksanakan. Oke, sekarang bagaimana keselarasan antara SDI atau Satu Data Indonesia dengan GSBPM? Itu dia, perencanaan di SDI itu ada perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, penyebarluasan, itu SDI. GSBPM itu yang sebelah kanannya, itu ada identifikasi kebutuhan atau specify needs, perancangan atau desain, implementasi rancangan atau build, pengumpulan atau collect, proses, analisis, diseminasi, dan evaluasi. Jadi ada beberapa. Jadi terlihat sepertinya banyak ya di GSBPM, tapi sebenarnya dia mirip itu dengan di SDI, dan itu bisa di grouping atau dikelompokkan. Oke. Berikutnya adalah dasar hukum ya. Dasar hukum dari proses bisnis statistik. Yang jelas yang pertama Undang-Undang 16 tahun 97 tentang statistik. Terus ada Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, PP 51 tahun 99 tentang penyelenggaraan statistik, PP 18 2016 tentang perangkat daerah, terus ada PP 39 tahun Perpres ya. Perpres 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, ini yang menjadi acuan ya rujukan kita selama ini kemana-mana. Terus Perban
Perban 4 2019 tentang NSPK. Kalau dulu namanya NSPK, Norma Standar Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik. Kalau sekarang sudah mulai berganti menjadi ada yang apa eh, tahapan-tahapan tadi sudah dijadikan tahapan masing-masing gitu. Jadi ada standar data statistik, ada metadata statistik gitu. Terus berikutnya ada lagi Perban 3 2022 yang terakhir banget ya tentang evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral atau EPSS. Jadi Bapak Ibu, teman-teman dari OPD dan teman-teman sekalian, kalau dulu kita kami BPS menyelenggarakan pembinaan statistik ya sudah, kalau teman-teman di OPD butuh kita ini ya kita layani sesuai dengan kebutuhan. Sekarang pun kami harus melakukan jemput bola. Kenapa? Karena salah satu tugas kami sesuai diamanatkan di dalam Perpres 39 2019, ditambah lagi tadi dengan adanya Perban 3 2022 untuk BPS tentang EPSS itu kegiatan statistik sektoral atau pembinaan statistik sektoral itu harus dilakukan evaluasi. Sudah berhasil atau benar belum? Kurangnya kalau belum berhasil kurangnya di mana? Atau kalau sudah berhasil apa yang perlu ditingkatkan? Dan ini tahun lalu mungkin untuk Bapak Ibu yang belum mengetahui tahun lalu DKI itu sudah mendapat peringkat 2 ya di EPSS tingkat nasional, nomor satunya Bali, nilainya sama di 3,10. Tapi artinya nilai kita tuh sudah baik. Tetapi pastinya harapannya adalah deltanya harus terus bertambah. Delta positif ya. Artinya harapannya ke depannya penyelenggaraan statistik sektoral dapat terus berjalan terus lebih baik. Di evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral memang tidak semua dinas instansi dinilai. Hanya dipilih 2 saja yang ada kegiatan statistiknya dan menggunakan GSBPM. Tapi itu tidak berarti bahwa semuanya tidak berjalan. Mungkin tinggal menunggu waktu saja, berikutnya akan ada instansi lain gitu. Karena salah satu hal yang dinilaikan di dalam penyelenggaraan statistik sektoral itu kegiatannya minimal 2 tahun. Nah, sementara kalau kami lihat dari Bapak Ibu itu, dari OPD, mungkin banyak survei, tapi dilakukannya apa ya, kayak hanya 1 tahun ini saja, besok mungkin sudah tidak ada, atau 2 tahun terus berhenti gitu. Sementara kalau kita bicara untuk ini adalah establishment keberlangsungan gitu, keberlangsungan dari datanya, keberlangsungan dari surveinya sendiri atau pendataannya sendiri gitu akan seperti apa. Itu juga yang dilihat sehingga bisa melihat tingkat kematangannya seperti apa. Kalau hanya satu titik itu akan menyulitkan dalam penilaiannya. Kita lanjut, ada KEPK 5 tahun 2020 tentang sistem statistik nasional. Jadi ada sistem statistik nasional, ada penyelenggaraan statistik dasar di KEPK 6 tahun 2000, terus tentang tata cara penyelenggaraan statistik sektoral, terus sama sinopsis bagaimana survei statistik khusus. Jadi ya intinya apa yang kita lakukan hari ini itu kalau dasarnya secara jelas ya itu di Perpres 39 tahun 2019 dilanjutkan dengan adanya Perban 3 tahun 2022 tentang penyelenggaraan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral. Oke. Kita mulai dengan tahapan pertama dari GSBPM itu adalah perencanaan atau identifikasi kebutuhan, perancangan dan pembangunan. Nah, ini specifying needs, kita identifikasi kebutuhan dulu. Identifikasi kebutuhan, kebutuhan datanya apa, pengguna datanya siapa, dan daftar kebutuhan datanya apa. Itu. Jadi kita harus tahu dulu, oh kebutuhan data ini nih. Kita identifikasi dulu ini penggunanya siapa nih kira-kira yang menggunakan data ini. Dan akhirnya kita menyusun nih, daftar kebutuhan data. Itu tadi artinya semua dinas instansi pasti sesuai dengan tusinya masing-masing itu punya perspektif mungkin yang beda-beda terkait dengan kebutuhan data masing-masing. Berikutnya, setelah kita identifikasi kebutuhan data, melakukan konsultasi dan konfirmasi. Itu melakukan diskusi dengan pihak-pihak terkait,
terus melakukan konsultasi juga dengan wali data untuk menghindari tumpang tindih kegiatan statistik. Jadi yang misalnya kenapa harus melapor, itu juga tadi untuk menghindari tumpang tindih. Jangan sampai misalnya Dinas A melakukan pendataan ini, survei ini, Dinas B melakukan survei ini, padahal yang disurvei hal yang sama. Gitu. Jadi kalau memang seperti itu kan harusnya dilakukan satu saja. Nanti entah dalam prosesnya ada pembagian, misalnya si A mengerjakan bagian mana, si B mengerjakan bagian mana, tapi ini adalah bagian yang menjadi output bersama. Tahapan berikut dari specify need adalah bagaimana kita menentukan tujuan dan membuat proposal, jadi menyusun kerangka acuan kerja. Ya, kalau Bapak Ibu mungkin ya tahu lah ya, jadi menyusun kerangka acuan kerja itu biasanya dimulai dengan latar belakang atau pendahuluan. Kenapa kita bikin ini? Gitu. Atau kenapa ini harus dilakukan? Misalnya urgensinya, kenapa kita perlu melakukan kapasiti seperti yang dilakukan teman-teman di SUB di akhir tahun kemarin gitu ya, mendekati akhir tahun kemarin. Kenapa perlu dilakukan semacam coaching atau pelatihan terhadap teman-teman di SUB, fokus data di SUB, terkait dengan bagaimana caranya mengolah data, bagaimana caranya menyajikan data. Kenapa ini dibutuhkan? Karena yang namanya karena kebutuhan akan data gitu. Kebutuhan akan data perhubungan semakin tinggi gitu. Sementara di Disub, Datin Disub belum ada SDM atau statistisi yang menangani ini terkait. Dan kebutuhan untuk analisis data gitu atau membuat statistik terhadap data-data yang dikumpulkan itu sebagai keperluan atau kebutuhan untuk presentasi pimpinan dan lain sebagainya itu menjadi hal keharusan sehingga diperlukanlah pelatihan bla 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 dan seterusnya. Gitu. Jadi itu adalah semacam background kenapa kita perlu membuat kegiatan ini misalnya atau kenapa kita memerlukan indikator ini, survei ini dan seterusnya. Terus berikutnya adalah mendapatkan persetujuan dari KAK, biasanya data tangannya. Nah, ini rincian kegiatan identifikasi kebutuhan. Jadi, identifikasi kebutuhan, konsultasi dan konfirmasi datanya, kebutuhannya ke wali data, menetapkan tujuan dan sasaran atau output, mengidentifikasi konsep dan definisi, terus memeriksa ketersediaan data di sirusa.bps.go.id, garis miring metadata. Data kita udah ada belum? Kalau datanya sudah ada, oh ya sudah gitu. Kita mungkin membuat survei yang sama dengan beberapa modifikasi, hanya levelingnya yang berubah gitu. Berikutnya adalah kalau sudah selesai semua, output dari specify need ini adalah membuat proposal kegiatan atau kerangka acuan kerja. Oke. Nah, ini merupakan langkah pertama dalam melakukan kegiatan statistik yang ditentukan dari perumusan masalah yang dikembangkan. Dengan adanya identifikasi kebutuhan, penyelenggaraan kegiatan statistik itu dapat merancang tujuan dan metodologi yang akan digunakan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi. Nah, hal-hal yang dilakukan pada tahapan identifikasi kebutuhan adalah identifikasi awal statistik yang diperlukan, baik berupa data maupun indikator. Berikutnya adalah identifikasi hal-hal yang dibutuhkan dari statistik tersebut. Nah, lanjut yang konsultasi dan konfirmasi kebutuhan. Nah, ini konsultasi dengan stakeholder dan melakukan konfirmasi secara rinci atas kebutuhan data statistik. Kebutuhan data statistik kita apa gitu? Apakah kira-kira yang biasa diperlukan pimpinan data apa? Atau yang biasa diperlukan masyarakat terkait data apa? Nah, ini kemarin dengan teman-teman di SUB ya, kita melakukan satu, ini ya Bapak Ibu ya, sekalian saya umumkan ini, salah satu terobosan yang akan kita rilis pertama kali, tanggal 1 Januari besok adalah rilis BRS atau Berita Resmi Statistik terkait transportasi, perkembangan transportasi di DKI Jakarta. Terima kasih untuk teman-teman di SUB di sini, gitu. Jadi, dan teman-teman di Kominfotik yang sudah mendukung gitu ya, jadi untuk terlaksananya proses rilis besok tanggal 1 Maret, mudah-mudahan ini menjadi awalan yang baik buat kita gitu, sehingga
tadi karena kita tahu kebutuhan pengguna data seperti ini gitu. Jadi memang setelah kami melakukan semacam coaching atau pelatihan dengan teman-teman di SUB, kami melihat adanya potensi data yang selama ini jadi pertanyaan, tapi belum ada jawaban dan BPS tidak punya datanya, sementara data itu ada gitu di teman-teman di SUB. Kita coba merealisasikan untuk membuat ini menjadi sesuatu yang lebih bisa dipublish gitu, lebih bisa dilihat banyak orang, dipublish secara resmi gitu. Dan harapannya tadi ini menjadi awalan yang baik sehingga statistikan gitu, proses kegiatan statistik di pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa berlangsung dengan baik. Gitu. Oke, lanjut kita ke konsultasi dan konfirmasi tadi ya. Ada manfaat data statistik yang akan dikumpulkan, itu harus dipahami secara detail agar penyelenggara kegiatan statistik dapat mengetahui mengapa statistik diperlukan, apa yang diharapkan gitu. Kenapa kita perlu statistik ini, perhubungan? Kira-kira apa yang diharapkan? Kalau misalnya kalau yang besok statistik perhubungan, kami mencatat tentang perkembangan jumlah penumpang MRT atau LRT. Itu kan belum pernah ada rilisnya di Indonesia. Itu kita baru pertama kali DKI melakukan itu dan memang ini terobosan baru buat kita gitu. Jadi ini maknanya sangat besar. Paling tidak mendorong kita bahwa kita juga bisa menghasilkan sesuatu. Gitu. Kapan didiseminasikan, penghitungannya, tapi kami kemarin tidak menggunakan penghitungan macam-macam, hanya jumlah dan persen saja gitu. Tapi harapannya ini bisa menjadi awalan tadi. Kita mulai dari hal yang sederhana, kita mulai dari hal-hal yang kecil yang bisa dilakukan. Mudah-mudahan ke depannya bisa lebih banyak lagi gitu yang bisa di-share dan kami juga mendorong Bapak Ibu, teman-teman dari pusdatin lain mungkin next setelah Dishub kita akan coba kemana gitu, silakan sih Bapak Ibu ada yang ngerasa kayak data kami kayaknya mungkin perlu ini dulu dilihat kayaknya datanya apa yang bisa di ini ya, bisa di funding atau dirilis keluar gitu. Ya terus terang kami mungkin tidak akan tidak akan masuk ke dalam terlalu teknis terkait dengan pemahaman atau konsep definisi Bapak Ibu terhadap teknis masing-masing, tetapi kami memandu dari sisi paling tidak tadi penyelenggaraan statistiknya sudah sesuai. Terus bagaimana melakukan menentukan tujuan dan sasaran output. Tujuan dapat berisi output statistik yang diperlukan. Output statistik dirumuskan untuk menjawab kebutuhan pengguna data ya. Nah, setelah tujuan ditentukan, itu perlu dilakukan kesesuaian antara output yang diusulkan dalam tujuan dengan langkah-langkah yang dilakukan. Kalau kita mau outputnya ini, kita harus pakai langkah-langkah apa nih, gitu. Jadi, apa yang kita lakukan sekarang, mendapatkan output ini, kita harus melakukan langkah A, B, C, D, dan seterusnya, baru ini bisa kita dapatkan. Artinya, tidak proses instan, gitu, tetapi semua tahapannya perlu kita lakukan. Berikutnya adalah mengidentifikasi konsep dan definisi. Identifikasi konsep dan definisi dari indikator yang akan diukur. Sesuai tujuan ya. Konsepnya apa, definisinya apa, terus indikatornya apa. Indikatornya apa ya? Jadi indikatornya tadi kemiskinan ya. Indikatornya adalah persentase penduduk miskin. Itu indikator. Konsepnya yang namanya penduduk apa, miskin apa, dan seterusnya. Miskin adalah yang ini di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan apa? Garis kemiskinan adalah nilai rupiah gitu ya, dari yang dijumlahkan dari 52 kebutuhan makanan dan 51 kebutuhan non-makanan. Nah, itu akan seperti apa? Di dalam pelaksanaannya seperti apa? Oh, kita data. Yang makanan didata setiap didata bagaimana atau jumlah yang dia keluarkan selama seminggu yang lalu, non makanan selama setahun yang lalu atau sebulan yang lalu, terus semuanya dikonversi dan seterusnya. Jadi konsep definisi itu juga kenapa harus clear dan jelas karena karena untuk memastikan bahwa nanti ketika siapapun yang akan menggunakan atau menduplikasi kegiatan itu
Atau mungkin gini, mungkin saat ini misalnya teman-teman dari UMKM akan mendata tentang seberapa efektif gitu ya, seberapa efektif UMKM dalam kontribusi terhadap perekonomian di DKI. Nah, yang namanya UMKM itu apa dulu tuh? Oh, harus kita definisikan dulu UMKM. Kalau BPS itu kemarin kita baru ada pendataan UMKM, tapi hanya sampel kecil ya, hanya sampelnya di Kepulauan Seribu gitu. Tapi mungkin teman-teman di Dinas Perindustrian punya data nih UMKM atau ya, UMKM itu ya, UMKM-nya itu dari Jackpreneur. Tapi kan tidak hanya yang dari Jackpreneur harusnya gitu. Harusnya kalau kita bicara kontribusi atau kita bicara tentang UMKM itu adalah UMKM yang ada di seluruh DKI. Punyakah kita datanya? Kalau UMKM yang ada di Jackpreneur, ya itu kan berarti hanya yang apa ya? Hanya yang ini ya, yang memang mungkin dalam binaan. Tapi mungkin itu kita bisa tuliskan di bagian seperti apa ya namanya? Kayak keterbatasan dari survei, limitation of the study gitu. Jadi ketika kita membuat metodologi, keterbatasan itu juga kita tulis. Jadi kita tahu, orang tahu bahwa oke, mereka bisa mengeluarkan indeks ini, mereka bisa mengeluarkan persentase atau kontribusi dari UMKM terhadap perekonomian DKI, tapi dengan catatan bahwa UMKM yang dicatat adalah UMKM yang terdaftar di Pemprov DKI Jakarta saja, yang menjadi binaan saja. Di luar dari itu tidak, gitu. Atau mungkin kita bisa melihat dari sisi yang lain, gitu. Keberadaan UMKM kita lihat dengan keberadaan masyarakat di sekitar situ. Meningkat nggak dia kesejahteraannya? Atau jangan-jangan pelaku UMKM-nya sendiri? Pelaku UMKM sendiri meningkat nggak kesejahteraannya? Peningkatan kesejahteraan itu apa? Yang namanya peningkatan itu harusnya deltanya berubah gitu. Meningkat, membaik. Kalau tadinya misalnya pendapatan per kapita dia, tadinya ya, per kapita itu per orang, per bulan misalnya 1 juta. Mungkin setelah dia punya usaha UMKM itu jadi 1,5 juta. Atau jadi 1,1 juta, naik sedikit saja, tapi ketika ada peningkatan, berarti itu ada peningkatan nih gitu. Tapi ketika peningkatannya berapa persen, kita lihat lagi dari serinya. Jadi kita melihat itu dari tadi ya, perspektifnya itu gitu. Yang mau kita lihat kontribusinya, apakah misalnya, karena misalnya ketika kita mau menghitung kontribusi terhadap perekonomian DKI, kayaknya ini misalnya agak repot ya, susah. Oke, kontribusi UMKM untuk meningkatkan kesejahteraan, kita bisa tahu nggak gitu. Jadi akan dilihat bahwa yang dikerjakan oleh UMKM atau Deperindak sekarang itu udah bagus dalam rangka membina tadi gitu. Nah itu tadi gitu ya. Jadi dari satu konsep definisi tadi itu kita bisa bisa mengaplikasikan asal tadi ya ada indikator dan selainnya lah yang sesuai gitu. Berikutnya sebelum tadi ya, ketika kita melakukan selain mengidentifikasi konsep dan definisi, kita juga perlu memeriksa ketersediaan datanya di sirusa.bps.go.id atau di slash metadata. Di situ Bapak Ibu bisa melihat konsep dan definisinya gitu. Kalau sudah ada konsep dan definisinya, berarti Bapak Ibu tidak perlu membuat konsep baru gitu. Bisa menggunakan konsep di situ. Di situ semua ada. Atau kalau yang dari teman-teman OPD bisa melihat ke indah.bps.go.id di belah kiri gitu. Itu ada standar data nasional gitu. Tentang standar data itu bisa dilihat tuh semua konsepnya. Bahkan klasifikasi, misalnya yang namanya penduduk menurut pendidikan, tingkat pendidikan tinggi yang ditamatkan. Klasifikasi pendidikannya udah dibikin tuh. Dari yang misalnya SD ke bawah, SD sederajat, SMP sederajat, SMA sederajat, atau SMA ke atas. Ada yang sampai leveling perguruan tingginya dirinci satu-satu, ada yang cuma grouping-grouping besar. Itu juga ada gitu keterangannya. Tinggal kita mau pakai yang mana. Dan itu pasti ada, artinya gini, ketika kita membuat klasifikasi dari data tadi, itu harus sesuai dengan kebutuhan. Misalnya
eh gini, misalnya gini, kalau kita pakai pendidikan itu, misalnya pendidikan di masyarakat di DKI Jakarta, kita cuma bikin SD ke bawah, SMP, SMA, SMA ke atas. Kalau menurut saya itu nggak akan bunyi. Kenapa? Karena lebih dari 60% pendidikan dari penduduk di DKI itu sudah SMA, SMA ke atas sudah. Jadi kalau kayak gitu, angkanya udah jelas, pasti numpuknya akan ke atas gitu. Sehingga kenapa? Sehingga kita perlu membuat rigid. Habis SMA, mungkin kita jangannya D1 ada, D2, D3, atau cukup S1, S2, S3 gitu. Atau S1, S2 dan S3 nya jadi satu gitu. Itu bisa gitu karena S3 biasanya sedikit kan, tapi S2, S3 garis miring satu kategori. Karena memang tadi gitu, ketika kita melihat misalnya peningkatan kesejahteraan, oh peningkatan kesejahteraan salah satu yang kita melihat dari di rumah tangga itu, di keluarga itu semakin semakin tinggi gitu tingkat pendidikan dari anggota rumah tangga, anggota keluarganya. Gitu. Jadi atau semakin banyak yang bisa menyelesaikan pendidikan sampai lebih dari SMA. Misalnya kita punya indikator itulah ya, gitu ya. Itu silakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nanti yang disesuai setelah apa? Yang lewat dari SMA tadi, itu tadi kan ada kategorinya. Oh, kita lihat ternyata dia lewat dari SMA, tapi sebenarnya dia cuma D1, D2, D3, atau dia sampai S1, S2, gitu, dan seterusnya, gitu. Jadi, ada kebutuhan tadi. Jadi, penting sekali untuk kita tahu dulu apa yang kita mau. Kita mau apa? Kalau kita nggak tahu kita mau apa, kita nggak akan sampai ke titik itu nanti. Jadi, kita harus tahu apa yang kita mau. Oke, kita lanjut. Mana tadi? Nice. Nah, ini websitenya. Terus membuat uh, proposal atau kerangka acuan kerja, term of reference atau TOR-nya itu apa, mengapa, siapa, kapan dilakukan, nanti di mana dilakukan, apakah surveinya di DKI secara keseluruhan, apa hanya di satu kabupaten kota, apakah surveinya hanya dilakukan di sekolahan saja misalnya dan seterusnya. Bagaimana pelaksanaannya dan berapa perkiraan biayanya. Uh, biaya gitu. Bisa nggak kalau kita survei nggak pakai biaya? Bisa. Ya, ada juga survei-survei yang dilakukan tidak pakai biaya. Misalnya survei dengan self-assessment. Kayak kita kasih Linkewi gitu. Linkewi mereka menjawab kepuasan terhadap sesuatu gitu. Tapi biasanya survei yang dilakukan dengan self-assessment dan survei yang dilakukan dengan apa? Dengan petugas itu akan menghasilkan yang berbeda. Ya ini internal kita aja ya. Gitu. Jadi kemarin ada survei, salah satu survei yang dilakukan oleh teman-teman di Kominfotik itu ada hasil yang berbeda tuh dilakukan oleh pihak ketiga dan ketika kita melakukannya yang um, apa namanya tadi dilakukan oleh self assessment gitu. Jadi karena ketika self assessment itu kan berdasarkan pemahaman dari si responden. Ketika respondennya nggak tahu jawabannya kira-kira mau jawab apa ya sudah gitu sebisanya dia untuk menjawab. Ataupun kita kadang nggak tahu nih, kalau kita kasih link aja. Kalau pertanyaannya banyak dan dia nggak tahu itu kapan selesainya, dan kok masih banyak sih, masih lama sih, dia akan berhenti sampai page sekian. Karena ya udah di give up. Dia kalau dia ngerasa tidak terlalu, ini untuk apa sih, kayak nggak terlalu harus di ini kan, nggak terlalu penting itu, ya udah gitu, sekedar begitu aja gitu. Karena secara umum, secara psikologi itu semua akan itu orang kan apa ya, menyesuaikan lah dengan kepentingan ke tadi gitu. Jadi survei tadi kalau dilakukan pakai tugas gitu, itu kan biasanya petugas akan melakukan semacam probing. Ketika dia tidak paham pertanyaannya, petugas akan mengarahkan atau memberikan itu ya, memberikan kalimat lain, menjelaskan dengan kalimat lain yang mungkin lebih sederhana atau dipahami oleh responden. Karena bahasa dari kuesioner kan lebih terstruktur ya, terstruktur yang mungkin kalau bahasanya itu terlalu baku gitu. Dan memang untuk kuesioner pasti baku bahasanya, nggak mungkin pertanyaan kuesioner yang kayak bahasa sehari-hari kita kan enggak kayak gitu gitu. Tapi
ketika kita ditanya sama orang, orang pasti akan menanyakan kembali dengan bahasa yang lebih mudah dipahami. Itu salah satu keuntungannya. Termasuk ketika misalnya responden sudah kelihatan mau give up, dia mau menyerah, kayaknya sudah bercapai nih jawab pertanyaannya. Biasanya kadang-kadang petugas bilangnya, sedikit lagi ya Bu, sebentar lagi, nggak sampai 5 menit kok, gitu. Dikit lagi nih pertanyaannya, sayang Bu kalau nggak selesai, gitu. Masih ada proses itu, gitu, yang dilakukan oleh petugas, gitu. Jadi ada beberapa, tapi kalau dari sisi biaya pasti lebih, apa ya, lebih murah gitu, untuk tadi tidak, ini ya, untuk melakukan survei ketika surveinya assessment. Oke, berikutnya adalah membuat kata atau proposal ya, tadi latar belakang, pemanfaatannya, informasi awal, ketersediaan datanya, cakupan data, konsep definisi, dan lain-lain. Oke, berikutnya adalah tahapan kedua adalah desain. Desain itu membangun atau merancang. Nah, rincian tahapan perancangan ini adalah pertama, mengajukan rekomendasi statistik dan mengajukan standar data bila perlu. Rekomendasi statistik. Kalau rekomendasi statistik, mungkin tahun lalu ya, tahun lalu teman-teman sekalian, rekomendasi statistik itu hanya diwajibkan untuk dinas instansi atau PD yang akan melakukan survei dan itu dipublish. Nah, kesininya ada ketentuan baru bahwa yang rekomendasi statistik itu tidak hanya survei, tapi semua kegiatan statistik yang pada dasarnya atau pada akhirnya akan menghasilkan indikator-indikator yang akan dipublish. Jadi termasuk kompromi, termasuk pengumpulan data secara administrasi, kompilasi data administrasi tadi harus diajukan rekomendasi statistiknya. Dan kalau sekarang mungkin karena survei, jadi paling banyak kayaknya dari teman-teman di Kominfotik yang mengajukannya. Harapan kami ke depannya nggak gitu. Harapan kami ke depannya semua teman-teman dari OPD itu bisa mengajukan rekomendasi statistik. Terutama teman-teman yang punya pusdatin. Kalau nggak salah ada berapa? 21 pusdatin ya? 20 atau 21 pusdatin, Mas Purwo. Nah itu, pusdatin itu kan apa ya? Ya, pusat data dan informasi. Paling tidak semacam apa ya? Semacam wali data pendukung mungkin ya, gitu. Wali data pendukung. Uh, jadi paling tidak itu yang mengawal perstatistikan di masing-masing dinasnya. Karena ketika dia pusdatin, dibentuk pusdatin di dinas, dia tidak semua dinas. Dari 52 OPD yang ada di DKI Jakarta, kan hanya 20-an ya, 20-an yang punya pusdatin. Artinya 20 ini dianggap dia mengelola atau menghasilkan data-data yang memang tadi yang dalam skala yang besar atau perlu dipublish gitu, perlu dipublish atau memang diperlukan, intinya diperlukan data-data yang diperlukan. Karena itu kami sebenarnya mendorong paling tidak tahun ini kita bertambah gitu. Jadi tidak hanya kalau sekarang ya kami bersyukur akhir tahun kemarin kita sudah nambah 1 gitu anggota aktif. Terima kasih teman-teman di SUB. Pusdatin DPAPP yang selalu juga kami dampingi gitu. Pusbanglat DPAPP, Pusdatin DPAPP. Terus juga ada Dinsos ya, Pusdatin Dinsos. Dan kedepannya harapannya nanti tidak sampai di Sub saja, tapi ada pusdatin lain gitu. Kita punya banyak pusdatin ya, Deperinda kalau nggak salah ada pusdatinnya. Nah itu harapan kami. Oh ya sama DPRKP ya, yang perumahan gitu. Perumahan juga kemarin sudah mulai ini ya diskusi karena terkait dengan kedepannya akan melakukan pendataan RW kumuh gitu. Ya harapan kami kedepannya apapun kegiatan perstatistikan yang teman-teman OPD lakukan dan itu menghasilkan data untuk dipublish keluar itu melalui tahapan rekomendasi statistik tadi. Ya, kami tidak akan cawe-cawe terlalu dalam, tapi paling tidak tadi SOP tahapannya sesuai prosedur gitu dan kalau misalnya gitu ini kira-kira diperlukan gitu, silakan Bapak Ibu mungkin selain konsultasi
konsultasi langsung gitu. Bapak Ibu selain bisa melalui web, pengajuan langsung ke rekomendasi statistik, atau mungkin jangan-jangan belum ada yang belum bisa buka rekomendasi statistik, kami juga ini akan membantu kalau Bapak Ibu misalnya memerlukan gitu. Misalnya Bu tolong nanti kami dari dinas ini kami perlu itu ya, meningkatkan kemampuan kami atau perlu untuk semacam ada sharing knowledge tentang bagaimana membangun statistikan di sini dan lain sebagainya. Kami punya data ini dan seterusnya lah gitu. Jadi silakan aja gitu, bisa melalui Zoom boleh gitu, atau kalau memang diperlukan kami akan membantu lah, artinya mendampingi Bapak Ibu untuk bisa menghasilkan data sesuai yang diperlukan dan benar dari tahapannya. Oke. Nah, ini rekomendasi dan standar data. Standar data ini di sini maksudnya kalau belum ada kayak semacam konsep dan definisinya. Kalau sudah ada sih nggak perlu. Jadi hanya bila perlu aja, tentatif sifatnya. Oke, dasar hukumnya kenapa kami ya seolah-olah kok BPS nih suruh kita ngelapor-lapor ke BPS sih kalau mau bikin kegiatan statistik gitu. Emang BPS siapa? Ya maaf Bapak Ibu, mohon maaf sekali ya. Jadi kami hanya menjalankan amanat dari pemerintah sesuai dengan peraturan pemerintah PP 51 tahun 2000 tahun 99 tentang penyelenggaraan statistik dan Perpres 39 ini 2019 tentang satu data, di mana di dalamnya disebutkan bahwa instansi pemerintah yang akan melakukan kegiatan perstatistikan wajib mengajukan rekomendasi statistik. Pengajuan itu bisa Bapak Ibu datang ke kami gitu, atau langsung bisa melalui ke layanan tadi di pst.bps.go.id, kalau rekomendasi di romantik.bps.go.id. Dan tujuan berikutnya, kalau memang sudah memberitahukan rancangan survei kan menghindari duplikasi, terus mendorong diperolehnya hasil penyelenggaraan kegiatan teknis yang secara teknis dapat dipertanggungjawabkan. Nah, tahapan berikutnya adalah kita merancang output statistik gitu. Jadi desain tahapan berikutnya kita merancang tadi, yang dirancang apa outputnya gitu. Outputnya apa? Output itu adalah formulasi indikator statistik yang akan dihasilkan. Jadi kalau Bapak Ibu, kalau kita bicara indikator itu tidak harus indikator tuh seperti misalnya IPM, indeks pembangunan manusia gitu. Indeks pembangunan manusia itu kan indikator komposit ya gitu, dari ada indikator yang kesehatan, pendidikannya seperti apa, paritas daya belinya seperti apa, itu masing-masing gitu. Nah, tidak harus seperti itu, tidak harus kita bikin indikator komposit, persen saja itu adalah indikator presentasi. Persentase misalnya segmen pengguna layanan, persentase jenis kelamin perempuan berapa, laki-laki berapa, itu bisa kita lihat. Oh, ternyata kalau layanan ini banyak diakses perempuan. Oh, layanan ini banyak diakses laki. Terus tingkat pendidikan, kita bikin tingkat pendidikan 1, 2, dan seterusnya. Oh, tingkat pendidikannya ini. Yang biasa mengakses layanan ini, tingkat pendidikan ini. Layanan itu misalnya, layanan di PTSP lah. Yang biasanya mengajukan surat izin gitu. Surat izin berusaha gitu, surat izin berusaha. Itu biasanya jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan, terus tingkat pendidikannya apa, pekerjaan utamanya apa, gitu, berapa persen, dan seterusnya. Terus ada di dalamnya, ada indeks kepuasan masyarakatnya seperti apa, dan indeks persepsi anggota korupsi. Jadi ada ketika dia mengakses layanan, apakah dia semacam mengeluarkan uang lebih, tidak melebihi ketentuan, gitu. Jadi kayak persepsi dia terhadap pernah nggak ada kejadian-kejadian yang sifatnya kayak korupsi gitu ketika dia mengakses layanan. Jadi indikator ini, output ini kita rancang gitu. Ketika kita rancang, formulasikan ini, baru kita tanya, oh berarti kalau kita butuh gitu kayak gini nih, kita butuh
eh, jenis kelamin gitu. Berarti tingkat pendidikan, pekerjaan utama. Berarti nanti pertanyaan kita ada variabel demografi. Yang pertama adalah tadi keterangan tempat atau identitas layanan. Layanan apa? Layanan jenisnya 1, 2, 3 atau dan seterusnya gitu. Terus nama mungkin nggak perlu kita tanya lagi, mungkin jangan-jangan nomor HP kita perlu gitu untuk nanti konfirmasi kembali, atau itu kita jadikan semacam satu saat kita WA blast, misalnya kita ada pengumuman apa-apa gitu atau ada survei bisa lalu melalui situ gitu, itu bisa juga gitu. Tapi tergantung ini ya, apakah responden mau isi atau enggak. Jenis kelamin, oh berarti kita harus isi, itu penting ditanyakan jenis kelaminnya apa, pendidikannya apa, pekerjaannya apa, dan seterusnya gitu. Terus layanan yang dia mau ini apa, terus seberapa puas dia dengan layanan itu gitu. Apakah infrastrukturnya tersedia cukup, petugasnya cukup ramah atau tidak gitu. Terus bagaimana di situ, apakah ada pungli atau tidak, dan seterusnya gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu akan jadi indeks-indeks tadi nih. Ada persen sendiri ada indeks juga ada yang dihasilkan gitu. Jadi outputnya itu sudah harus dirancang dari awal. Tahapan berikutnya adalah merancang deskripsi variabel. Tadi variabelnya berarti nama, umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan utama, instansi, dan lain-lain. Terus tahapan berikutnya adalah cek standar data statistik untuk statistik nasional untuk setiap variabel. Untuk setiap variabel ada nggak? Terus cek apakah sudah ada konsep definisi belum? Sudah ada ukuran-ukuran klasifikasi atau belum? Kalau belum, baru kita ajukan variabel baru. Atau tadi cek tersedia variabel, jangan-jangan variabelnya nggak ada, belum pernah ada orang yang nanyakan ini gitu. Jangan-jangan hanya di DKI aja. Kalau kita bikin survei tentang kepuasan pengguna MRT, misalnya MRT kan nggak ada di tempat lain, adanya di DKI. Oh berarti mungkin variabel tentang MRT belum ada nih, gitu harus kita tambahkan gitu. Yang namanya MRT apa gitu? Ke depan jangan-jangan ada lagi moda transportasi yang namanya mirip-mirip nih, gitu. Jadi tetap harus kita definisikan. Tahapan berikutnya adalah merancang pengumpulan data. Merancang pengumpulan data itu kita mulai dengan cara ngumpulin datanya seperti apa. Apakah kita sensus, artinya semua kita data atau pendataan lengkap? Apakah kita survei? Apakah ini sifatnya kompilasi produk administrasi atau kompromin atau big data misalnya? Itu caranya. Metodenya pakai apa? Pakai wawancara. Wawancaranya gimana? Apakah kita face to face gitu? Atau bisa jadi kita telepon gitu, wawancaranya bisa pakai telepon juga bisa gitu, jadi wawancara telepon. Tapi kalau wawancara telepon berarti kita harus punya nomor telepon orang. Kalau zaman dulu kan ada buku telepon tuh, Bapak Ibu dulu ada buku kuning yang buku telepon, semua ada beberapa daftar nomor telepon. Sekarang kan enggak. Metode pengumpulan data berikutnya ada yang namanya self enumeration. Self enumeration tuh kayak ngisi sendiri gitu. Nah itu berdasarkan pemahaman si responden saja. Kalau menurut dia itu ya udah itu gitu. Artinya disclaimer-nya adalah ketika kita membuat pertanyaan yang multitafsir. Jadi kalau kita mau bikin kuesioner yang untuk self enumeration, maka variabel yang kita tanyakan atau pertanyaan-pertanyaan itu kalau bisa sudah yang tidak multitafsir lagi, bukan kalau bisa harus yang tidak multitafsir lagi. Jadi yang dia jawab pasti sudah sesuai. Pertanyaan-pertanyaan terkait variabel yang objektif mungkin bisa langsung kelihatan, tapi kalau yang sifatnya subjektif itu kan ya tadi kalau bisa satu pertanyaan satu tema gitu. Apakah Anda setuju atau menurut Anda seperti apa tentang ini gitu dan seterusnya. Terus kalau pertanyaan tentang pendidikan, agama, pendapatan, pekerjaan dan lain sebagainya pasti langsung dia bisa jawab gitu karena itu relate tentang pribadi gitu. Tapi kalau tentang jangan jauh-jauh deh, misalnya ditanya tentang pengeluaran di rumah tangganya gitu. Ketika kami tanya survei sosial ekonomi nasional gitu, jadi pengeluaran di rumah ini isinya berapa gitu, apa aja yang dikeluarkan, jumlahnya berapa. Bapak Ibu teman-teman, jangankan ini ya rumah tangga yang petugasnya beda. Makanya kenapa kami Susenas ini tidak menggunakan self enumeration tapi pendataan langsung. Karena kalau kita tanya
bapaknya sama ibunya. Pertanyaan konsumsi ini akan jadi bias gitu. Jadi kayak misalnya bapaknya ditanya tentang beras sebulan habis berapa, mungkin masih bisa jawab dia, oh kira-kira berapa kilo. Minyak goreng, ya dia mulai mikir-mikir gitu, ya kira-kira berapa ya. Apalagi kalau ditanya sayur, nggak tahu lah saya apa yang dibeli gitu. Apalagi kalau pertanyaan Susana Stamp itu sampai nanya bumbu dapur yang berapa, yang Royco 5 gram Masako gitu. Sampai yang ketumbar 1 sendok itu harus dikonversikan berapa, tempe 1 bungkus itu kira-kira berapa gram dan seterusnya gitu. Nah, kalau bapak-bapak itu pasti kalau ditanya pasti akan jawab yang global. Oh, dia tahu kurang lebih gaji saya itu 5 juta. Pokoknya saya ngeluarin itu kayaknya istri saya tuh habis-habis aja lah, kurang lebih segitu lah. Ya, mungkin kalau beras mungkin adalah 20 kilo. Kalau minyak mungkin 1 jerigen itu 5 liter. Kalau yang lain-lain mungkin nggak tahu ya, karena kan kalau belanja biasanya mungkin cuma nemenin aja atau apa. Karena itu gitu, pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu kan butuh untuk coba diingat-ingat kembali, kemarin makan apa, kemarinnya lagi, kemarinnya lagi gitu. Sampai 7 hari yang lalu, misalnya seminggu yang lalu karena pertanyaan sesenas itu. Nah itu memang tidak bisa pakai self enumeration, artinya kita harus wawancara. Nah itu kalau wawancara dan self enumeration. Jadi masing-masing metode itu pasti ada plus minusnya dan pasti ada kenapa kita milih ini, resikonya ini gitu. Self enumeration murah, tapi tadi untuk hal-hal seperti ini nggak bisa kita pakai. Wawancara mahal, tapi memang kita perlukan. Kalau enggak hasilnya misleading, hasilnya pasti berantakan. Orang secara umum kalau ditanya pendapatan berapa, ya 2 jutaan, 3 jutaan, maksimal dia akan menjawab pengeluarannya dia tuh sesuai gaji. Padahal, coba Bapak Ibu kita lihat ke diri kita masing-masing, gaji kita berapa dan pengeluaran kita berapa, itu biasanya pengeluaran kita lebih banyak, tapi kadang-kadang ini dari mana, kita tak tahu dari mana gitu. Ya karena kita tidak mencatat itu gitu, secara umum gitu, walaupun mungkin ada yang mencatat. Jadi artinya uh, ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa self enumeration, tapi ada pertanyaan yang harus wawancara. Berikutnya lagi ada yang observasi gitu. Pertanyaan yang nggak perlu wawancara, nggak perlu self enumeration, dia observasi aja. Misalnya melihat dampak dari apa ya, uh, dampak dari apa sih, abrasi laut ya misalnya, melihat yang semenjak ada pulau-pulau itu gitu, atau semenjak ada satu program gitu, apakah tadi abrasi ketika air laut tadi naik itu akan menyebabkan banjir rob gitu, banjir rob semakin ini enggak gitu, atau kalau kemarin juga banjir rob, sekarang banjirnya kok agak lama turunnya surutnya gitu. Nah, itu selain data, itu juga perlu observasi untuk melihat langsung tadi. Sama seperti ketika kita menentukan RW kumuh gitu. RW kumuh itu bisa kok pakai self enumeration, semua ketua RW, ketua RT disuruh ngisi kuesionernya. Tapi, apakah yang diisi oleh mereka itu sesuai dengan kondisi sebenarnya atau tidak? Kadang ada yang secara ini orang akan melihat membuat kondisi bagus, sekarang ngerasa itu adalah bagian dari, oh pokoknya harus kelihatan bagus gitu. Tapi ada juga yang langsung relate gitu. Oh, kalau besok dikasih status kumuh, misalnya nanti dapat program nih dari CAP dan CIP gitu. Programnya di PRKP kan CAP dan CIP itu ya gitu. Jadi program infrastruktur nanti diperbaiki nih, jalannya ditambah ini, tambahin dan seterusnya misalnya gitu. Oh berarti kita bilang aja nih jadi nggak kumuh. Nah artinya nggak gitu. Jadi tetap harus ada yang namanya observasi gitu. Observasi mungkin tidak ke semua, tapi ada beberapa yang kayaknya daerah sini seperti ini gitu. Terus kita untuk daerah sini mungkin kita perlu selain ada pendataan harus ada observasi langsung, observasi untuk memastikan gitu. Karena terkadang ya kayak batasan kekumuhan itu akan menjadi atau kepadatan gitu ya, atau kepadatan rumah. Gak usah kita bilang kumuh atau padat, itu tuh akan berbeda setiap orang. Orang yang sehari-hari tinggal di situ, kita minta dia untuk menilai apakah lokasinya itu termasuk kumuh, apakah padat, apakah dia rawan kejahatan, dia pasti akan jawab tidak.
baik-baik aja kok, saya sudah tahun di sini puluhan tahun, sudah punya anak cucu di sini gitu, dan fine-fine aja gitu, ya bisa gitu. Tapi mungkin orang yang selama ini ketika dilihat apa dan penilaian dia itu ya, terus ada lagi kita pindah ke sebelah sini. Ketika dia melihat dia baru tinggal di situ, terus dia melihat kalau menurut saya sih di sini nggak kumuh, masih kumuh dulu yang tempat saya tinggal gitu. Itu kan pandangannya bisa beda-beda. Itulah kenapa kita perlu ada yang namanya petugas. Petugas dilatih untuk penyamaan persepsi atau pemahaman. Kalau petugas yang sama, dia akan melihat, oh di sini kayak gini, oh di sini kayak gini, kayak gini ini sama dengan kondisi di sini kok gitu. Atau yang kita bilang gini, kayak waktu itu um, pendataan kemiskinan yang dilakukan oleh petugas pendamping sosial. Saya ingat banget waktu itu. Jadi yang uh, petugas-petugas di daerah, misalnya daerah penjaringan gitu, itu kan bertanyanya akan beda gitu. Jadi pandangannya mungkin akan berbeda dengan orang-orang yang bertugas di Kebayoran Baru gitu. Jadi Kebayoran atau ya Kebayoran misalnya di Kebayoran situ gitu. Jadi karena uh, konsep miskin yang di sana dengan yang di sini tuh agak sedikit berbeda gitu. Karena ketika dia tiap hari dia ada di situ, dia akan menilai berdasarkan oh ini biasa aja sih, biasa aja gitu. Ada yang menurut teman-teman di penjaringan tuh, oh biasa aja sih kalau kayak gini mah banyak, soalnya nih keadaannya hampir rata semua kayak gini. Bahkan ada yang, oh kalau dia udah rumahnya jelek, tanah gitu, ternyata oh dia pemulung gitu. Pemulung mah emang sih nggak ada apa-apa, tapi kayaknya sehari nggak mati dari 50.000 atau 100.000 betul itu. Sampai dia ngumpulin kayak gitu. Jadi artinya, tapi kalau kalau orang yang misalnya dia sehari-hari ada di daerah Kebayoran, begitu dia ngelihat yang kondisi di penjaringan ini, dia akan langsung bilang, oh ini miskin semua di sini gitu. Padahal kalau orang yang sudah ada di situ hari-hari akan menilai sebenarnya sih yang miskin ini aja, ini sih bisa nggak terlalu kayak gitu-gitulah. Artinya perlu observasi, perlu tadi adanya biasanya kami ada pelatihan-pelatihan ketika mau sebelum survei itu untuk tadi melakukan penyamaan persepsi. Karena ada yang tadi ya berdasarkan pandangan mata ya, atau pengamatan, ada yang berdasarkan wawancara, ada yang berdasarkan pengakuan. Semua itu baik sesuai dengan peruntukannya. Kayak kalau mau ada pengumpulan data bisa menggunakan PEPI atau kertas. KEPI itu pakai gadget, KEPI yang tadi saya sampaikan pakai telepon, atau pakai KEWI, pakai web. Gitu. Jadi bisa. Berikutnya merancang kerangka sampel dan pengambilan sampel. Itu ada yang namanya, jadi ini dulu, ada probability, ada non-probability. Kenapa kita harus pakai probability? Susah banget ya. Kalau non-probability kan seketemunya aja, diambil, purposif, yang mau jawab aja gitu. Atau accidental sampling, itu on the spot. Kita datang ke pelayanan PTSP, ada sekian orang, udah didata aja gitu. Accidental, on the spot. Itu namanya non-probability sampling. Tapi ini yang satu nih probability sampling. Probability sampling itu syaratnya, yang namanya probable ya. Itu kita harus punya yang namanya kumpulan responden eligible. Eligible-nya dibuktikan dari apa? Adanya frame atau kerangka sampel. Kerangka sampel itu apa? Daftar. Daftar nama penduduk, daftar nama keluarga, daftar nama anak-anak peserta yang mendapat KJP. Gitu. Daftar anak-anak balita, misalnya kesehatan punya data. Daftar anak balita yang ada di satu wilayah gitu. Jadi semua itu harus ada daftarnya dan itu namanya jelas. Nama itu pun harus misalnya tadi udah diurutkan per wilayah per ini karena kita akan membuat yang namanya tadi misalnya ada beberapa sampling itu macam-macam. Ada yang simple random sampling. Simple random sampling itu paling gampang. Paling gampangnya adalah ya udah kita tentuannya aja misalnya berdasarkan tabel random. Toh semua juga udah kita ambil sampel ke ini, sampel ke ini, sampel ke ini, udah. Dan semua itu hanya diurutkan saja di ini aja, semua bebas gitu ya, simple, ambil berapa. Kalau systematic sampling itu yang harus diurutkan dulu nih. Diurutkan nanti dapat berapa,
Terus nanti lanjut lagi kategori berapa, ada berapa, dan seterusnya. Ada yang namanya stratified. Stratified ini itu harus dibikin yang namanya strata. Strata itu misalnya gitu, strata itu strata pengeluaran strata ekonomi dari pengeluaran rumah tangga. Rumah tangga yang pengeluarannya kurang dari 5 juta, 5 juta sampai 10 juta, di atas 10 juta, misalnya gitu, kita punya klasifikasi itu. Nah, makanya kita bikin strata nih. Strata 1 ada berapa, strata 2 ada berapa, strata 3, dan masing-masing strata itu akan diambil samplingnya. Berikutnya ada klaster. Klaster itu wilayah. Klaster itu berdasarkan wilayah. Nah, klaster berdasarkan wilayah, jadi misalnya, klaster kita bikin klasternya yang gampang klaster kabupaten kota ya, kabupaten kota atau kecamatan ya. Satu klaster, satu kecamatan, satu ini, atau terlalu besar lah gitu ya. RT lah ya, misalnya klaster RT. RT se-DKI semua itu jadi klaster. Kenapa kita jadiin klaster semua? Karena kita mau sampel tentang penduduk. Kita anggapnya bahwa semua penduduk itu sama aja gitu. Jadi masing-masing, tapi syaratnya klaster adalah syarat klaster di dalam klaster itu harus heterogen. Beda dengan serata. Kalau serata itu di dalam serata itu harus homogen. Homogen tadi kan kalau pendapatannya 5 sampai 10 juta ya, kalau nggak dia 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8 ada di situ, di kelompok situ. Itu strata. Tapi kalau klaster, di dalam klaster itu harus heterogen. Nah, nanti antar klaster, jadi kita akan pilih misalnya, kita akan pilih 5 klaster. Klaster 1 daerah PIK misalnya. Klaster 2 Menteng. Klaster 3 Pondok Indah gitu. Klaster 4 mana lagi? Duren Sawit klaster 4. Klaster 5 misalnya daerah Kedoya gitu. Oke. Ada daerah-daerah RT berapa di mana-mana. Nah, itu yang kita ambil itu nanti misalnya RT terpilih itu, misalnya RT kita jadikan klaster ya. RT terpilih itu satu RT kita data semua. Nah, itu klaster. Jadi kita bikin orang klaster, kita kelompokkan. Nanti satu klaster itu, satu wilayah itu akan kita data semua. Kalau PPS, probability proportional to size sampling, itu berdasarkan kayak gini. Kita mau ngambil tadi ya, penduduk di Kepulauan Seribu, Jakarta Selatan, Timur, Utara, Barat, Pusat, itu kan beda-beda jumlahnya. Kalau PPS, probability proportional to size sampling itu artinya kita ngambil jumlah sampel di Kepulauan Seribu, nggak mungkin dong sama dengan Jakarta Timur. Yang paling banyak kan Jakarta Timur pasti penduduk. Gitu. Terus yang kedua siapa? Jakarta Selatan, terbanyak yang kedua. Berarti kalau dari sisi itu kita akan ambil urutan kedua di Jakarta Selatan. Jadi ada proporsinya. Yang paling kecil pasti Kepulauan Seribu. Itu tadi menggunakan yang namanya probability proportional to size sampling. Ini beda dengan kalau di sebelahnya pakai kuota. Kuota itu sama. Jadi semua kabupaten kota sama semua sampelnya. Itu tergantung kebutuhan. Oke, berikutnya tahapan berikutnya adalah merancang, pengolahan, dan analisis. Jadi kita rancang editingnya gimana, coding gimana, validasi gimana, terus rancangan analisis, deskriptif atau inferensia. Ya secara umum Bapak Ibu teman-teman, ya kita mulai dari deskriptif dulu. Deskriptif asal kita bisa membuat penyajian itu bisa sangat menjelaskan gitu. Atau kita bikin kayak deskriptif tapi pakai cross tabulasi. Kita tabulasikan ini berdasarkan ini berdasarkan ini, dan seterusnya itu bisa gitu. Kalau informasia mungkin diperlukan gitu beberapa ini ya, ada tahapan. Misalnya teman-teman akan melakukan proyeksi gitu. Proyeksi terhadap satu data gitu ya. Proyeksi atau kira-kira ke depannya kira-kira angka ini gimana ya, estimasi ke depannya gitu. Nah, itu kan dilihat dari kira-kira perkembangan ya, regresi gitu, membuat regresi, semacam regresi. Nah, untuk membuat regresi itu syaratnya apa? Regresi itu kita harus lihat dulu data kita tuh pas atau enggak. Data yang untuk dibuat regresi kan minimal skalanya kalau enggak interval rasio gitu. Jadi kalau datanya masih
datanya misalnya masih data-data kategori-kategori gitu, bisa nggak gitu? Ya kan nggak bisa, tapi ada proses sih sebenarnya. Ada proses untuk mengubah data itu gitu. Jadi ya nantilah lain waktu bisa cerita gitu. Ada proses sebenarnya dengan metodologi-metodologi lain gitu. Itu bisa melakukan semacam konversi, konversi data tadi, konversi data sehingga data-data itu tetap bisa dilakukan regresi gitu. Ya kecuali kalau statistik non parametrik ya, MCA, multiple classification analysis, itu masih bisa lah data-data yang kategorik tadi masih bisa. Oke, kita lihat. Nah ini fase-fasenya ya. Rancangan, kalau rancangan itu, kalau dia apa ya, rancangan, pengumpulan data, terus sampai proses seperti ini. Terus tahapan implementasi itu merupakan penerapan dari tahapan rancangan. Pada tahapan ini dilakukan pembangunan instrumen, pengumpulan data, pembangunan komponen proses, dan diseminasi, serta pengujian sistem, instrumen, dan proses bisnis. Ya. Jadi pengujian sistem, bahkan pengujian instrumen. Ya, saya nggak tahu nih, apakah teman-teman ketika melakukan survei, apakah sudah diuji dulu instrumennya atau belum gitu. Nah, itu yang perlu dilakukan. Jadi melakukan semacam uji coba instrumen, apalagi kalau instrumennya baru, kuesionernya baru, untuk memastikan bahwa pertanyaannya itu misalnya dimengerti orang, terus kayak urut-urutan dari pertanyaan, flow dari kuesioner itu sudah cukup, sudah sesuai gitu. Karena ada pertanyaan yang nggak bisa lompat-lompat. Orang setelah nanya ini, lebih baik nanya ini, dan seterusnya lah gitu. Nah, ini adalah rincian kegiatan rancangan, membuat instrumen, membangun komponen proses, dan diseminasi, memastikan jalur kerja berjalan baik, menguji sistem, instrumen, dan proses bisnis statistik. Ini adalah cara membuat kuesioner pengumpulan data. Jadi kalau menyusun pertanyaan itu saling berkaitan satu sama lain secara logis, runtun, dan tidak loncat-loncat. Pertanyaan yang mudah sebaiknya pada bagian awal kuesioner, pertanyaan sensitif dan jawaban terbuka sebaiknya di bagian akhir kuesioner. Jadi kalau di depan itu biasanya pertanyaannya sifatnya kayak lebih ke keterangan demografi gitu. Pendidikannya apa, agamanya apa, jenis kelaminnya apa, pekerjaannya apa, dan seterusnya. Tapi kalau pertanyaan yang sudah sifatnya di belakang, bisa kita tanya, menurut Bapak atau Ibu, apakah setuju dengan A, B, C, D, dan seterusnya. Jadi pertanyaan bisa terbuka, jangan-jangan ada pertanyaan kita yang tadi tertutup kan harus kita cut ini jawabannya, ada dia punya pendapat lain, nggak apa-apa, ditaruh di pertanyaan terbuka belakang. Termasuk pertanyaan sensitif. Gunakan pertanyaan yang singkat, secara singkat dan jelas dan tidak bertele-tele. Gak gampang menyusun pertanyaan yang singkat, Bapak Ibu. Ya, pengalaman saya beberapa kali membuat kuesioner gitu ya. Di tingkat nasional, contohnya dulu ada survei perilaku anti korupsi. Itu bahkan ada pertanyaan yang sudah kami buat pertanyaan beberapa tahun itu, ya akhirnya harus kita rubah karena ternyata ada yang agak masih terlalu tinggi gitu, padahal sudah kita usahakan untuk susun tadi pertanyaan dengan mudah gitu. Jadi ada beberapa pertanyaan yang memang uh, harus membumikan bahasa-bahasa yang tadi bilang tadi, konsep-konsep gitu. Jadi kan kita membangun kuesioner itu membangun ketika pertanyaan kita membuat indikator ini atau kita punya anggapan di awal bahwa kalau gini berarti karena A itu dipengaruhi B dan seterusnya. Itu kan tidak hanya dari pemikiran kita yang ini kan, pasti ada dari teori-teori dari ini, teori-teori dari para ahli. Nah, teori itu ketika kita rumuskan ke dalam satu pertanyaan atau kuesioner dan kita rumuskan lagi ke pertanyaan kuesioner, bagaimana agar misalnya kuesioner itu kuesioner yang uh, akan diakses oleh semua masyarakat. Bagaimana membuat pertanyaan kuesioner yang sederhana tetapi bisa menjawab gitu. Nah, itu juga butuh ini ya, butuh butuh penelaahan yang lebih lanjut dan memang harus terus diperbaharui. Jangan gunakan pasangan pertanyaan yang ngecek reliabilitas. Misalnya, setuju ke Anda terhadap aborsi.
Sementara di tempat lain kita tanya lagi, tidak setujukah Anda terhadap aborsi? Ini kalau jawabannya ternyata dia jawab ya, di atas dia setujukah Anda iya, tidak setujukah Anda iya juga, kita mau percaya yang mana? Jadi artinya jangan mencobai diri kita sendiri dengan sesuatu pertanyaan yang kira-kira oh ini menjebak nih gitu. Enggak, satu arah saja kita tanyakan. Kalaupun nanti itu kita buat misalnya ada beberapa pertanyaan misalnya tentang persepsi ya. Persepsi itu kan kadang-kadang orang jawabnya ya gitu. Tapi ada satu pertanyaan mungkin di tengah atau di akhir atau di mana yang kita buat arahnya berlawanan. Kalau semua pertanyaan itu setuju semua, mungkin ada satu pertanyaan tidak setuju. Itu tujuannya apa? Untuk juga sekalian mengetahui standing si responden. Apakah si responden itu beneran nyimak atau enggak sih? Atau dia mau cepet-cepet? Utamanya dengan misalnya kalau kita mendatanya dengan KPI, kan ketahuan nih. Dulu kami melakukan uji coba, jadi kayak self-assessment-nya, kita suruh mereka ngisi, rata-rata yang lain ngisi antara 5 sampai 10 menit durasinya. Ada orang ini nggak sampai 1 menit semua selesai. Ternyata dia cuma ya semuanya kan. Ya cepet banget gitu. Kita tahunya karena tadi semua ya. Nah, itulah kenapa kadang-kadang kita perlu pertanyaan yang memang sifatnya bukan menjebak, tapi untuk mengetahui standing si responden, memastikan bahwa mereka nggak asal-asal menjawab loh gitu. Jadi karena ketika mereka asal-asal menjawab, itu akan menyebabkan hasil kita juga asal-asalan, garbage in, garbage out. Jadi kalau hasil yang kita masukkan itu, output yang kita kasih itu sampah, ya hasilnya juga sama. Gitu. Jadi ini adalah proses tadi kita menjaga kualitas itu sampai memastikan ini orang nanyanya kayak gini, kalau dia nanya gini, gini, dan seterusnya. Itu yang perlu diperhatikan. Dan lagi yang namanya yang perlu diperhatikan relevansi pertanyaan di kuesioner. Tujuannya apa? Respondennya siapa? Jenis studinya seperti apa? Uji cobanya jangan lupa validitas dan reliabilitas serta penyusunan buku pedoman. Hindari pertanyaan ganda, pertanyaan yang mengarahkan, pertanyaan yang sensitif, dan pertanyaan yang menakut-nakuti. Ini kayaknya sampai di build aja kali ini kita ya. Karena sudah hampir setengah 4 juga, nanti kita akan lanjutkan ke koleknya untuk sesi berikutnya. Oke, berikutnya membangun komponen proses, itu membangun aplikasi sesuai rancangan, itu kita bisa menggunakan SPSS, Excel, desktop-based aplikasi, atau desktop-based, ya sama ini, desktop-based aplikasi. Terus membangun aturan editing, coding, dan validasi pada aplikasi, atau validasi. Kalau dia pertanyaan ini hanya bisa dijawab misalnya oleh perempuan usia subur. Usia subur itu apa? 15 sampai 10 sampai 49 tahun. Berarti ketika pertanyaan misalnya ini ya, pertanyaan ini kalau dia laki-laki atau dia bukan masuk kategori itu harusnya di-skip tuh pertanyaannya tentang usia suburnya. Nah, itu yang bagian dari tadi kita melakukan yang namanya rule validasi. Terus menyusun aturan integrasi data. Integrasi data misalnya apa? Ya, nanti kan kita akan menggabungkan data-data yang dari roster individu, roster rumah tangga kita gabungin, terus kompilasinya itu bagaimana kita ngumpulin semua itu jangan sampai salah, jangan sampai bahkan ada data yang geser gitu. Itu kan proses yang tidak gampang gitu. Berikutnya adalah membangun konsep diseminasi. Kita mau analisisnya, outline analisis seperti apa. Kalau itu biasanya akan kita sesuaikan tujuan awal. Tujuan awal kita mau melihat kontribusi UMKM terhadap perekonomian. Berarti outline-nya apa? Outline-nya keberadaan UMKM, perkembangan UMKM, pengaruh UMKM misalnya, pengaruh UMKM terhadap kesejahteraan. Bisa kita lihat pengaruh UMKM terhadap kesejahteraan masyarakat. Masyarakatnya siapa? Pelaku UMKM gimana? Kita lihat profilnya dia, profil dari pelakunya tadi, apakah dia mengalami peningkatan pendapatan, apakah dia mengalami peningkatan jumlah aset, jumlah pekerja, dan seterusnya. Gitu. Itu jadi bisa profilingnya itu juga sesuatu yang yang memang kita perlukan gitu. Karena kalau kita bilang, oh kita mau meningkatkan, memajukan UMKM di sini. Kalau kita nggak punya petanya, data dasarnya apa aja yang diperlukan atau kira-kira kita mau apa, kita
nggak bisa tahu gitu. Jadi intinya adalah kita harus tahu dulu apa yang kita mau. Ya, Bapak Ibu teman-teman, ini karena sudah 3:30 juga, mungkin eh, apa kita kita ini dulu ya, sampai dengan tahap di sini gitu. Kita akan skip dulu sampai dengan tahap proses melakukan tadi desain gitu. Masih banyak lagi yang mungkin akan kita bahas gitu di pertemuan berikutnya. Mungkin kita akan lanjutkan dulu materi tentang ini agar ini bisa mengendap gitu. Karena juga kalau materinya terlalu banyak kan nanti bisa ini ya, kita nggak terlalu nggak terlalu bisa inilah menyimak gitu. Oke teman-teman sekalian, eh, mungkin itu sekilas penyampaian dari kami karena sudah jam 15.30 juga, dan teman-teman yang belum melakukan presensi, mungkin kami mohon bantuannya untuk segera presensi. Dan untuk sertifikat yang minggu lalu ikut ini, nanti mungkin akan kami gabung dengan yang sertifikat kali ini. Oke, itu saja mungkin dari kami. Bapak, Ibu, teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Oke. Jangan lupa absen. Oke, siap. Oke, baik. Bapak Ibu teman-teman sekalian, jika tidak ada lagi yang ditanyakan, mungkin kita sudahi dulu pertemuan kita pada sore hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk perkembangan statistik di Pemprov DKI Jakarta, statistik maju untuk Jakarta maju dan untuk Indonesia maju. Demikian yang dapat disampaikan. Akhir kata, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua.